Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ala ni'amihi mutawatirah wa ayadihi mutakathirah wa minanihi al-ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Adada kulli darrah alfa marrah. Adrikna ya Rasulullah, adrikna ya Rasulullah, adrikna ya Rasulullah. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. ونوينا التعليم والتعلم والنفع والانتفاع والمذاكرة وتذكير العبادة والاستفادة والحث على التوسل في كتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد, Alhamdulillah, kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini, di musala ini untuk melaksanakan salat fardu subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan majelis ta'lim Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita, khususnya puasa dan qiyam Ramadan kita dengan segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, baik dan batin, dosa kedua orang tua kita, dosa seluruh guru-guru kita, dosa seluruh keluarga, jiran tetangga kita. Dan mudah-mudahan Allah akhiri hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita aturkan dan pasrahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat, para pengikutnya Rasulullah dulu, sekarang, ila akhir zaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan salah satu hadis beliau, al-jannah mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Ujar Nabi, surga rindu kepada 4 golongan. Mudah-mudahan kita termasuk di antara 4 golongan yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merindukan surga itu biasa, karena ini surga yang merindukan kita. Yang pertama dikatakan Nabi, orang yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran, yaitu orang yang membaca Al-Quran, orang yang senantiasa menjadikan Al-Quran sebagai wiridannya. Khususnya di dalam bulan Ramadan ini kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Sebelum Ramadan kita kadang-kadang kada terbuka Quran, barang bulan Ramadan dibukakan Qurannya. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan ini unzila fihil Quran, diturunkan oleh Allah akan Al-Quran melewat malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berapa banyak orang sekarang yang meninggalkan akan Al-Quran. Kadang-kadang kita, apalagi di zaman sekarang ini, membuka HP kadang-kadang sejam, 2 jam, 3 jam tahan aja. Jadi kalau sudah kita memegang Al-Quran, itu sudah mengantuk sudah. Nah, mudah-mudahan dengan momen Ramadan ini kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Yang dulunya kita meninggalkan Al-Quran, mudah-mudahan mulai Ramadan ini dan keluar Ramadan ini pun kita senantiasa menjadikan akan Al-Quran sebagai pedoman kita di dalam kehidupan. Ada seorang wali Allah Subhanahu wa taala, beliau diberikan lezat membaca Al-Quran.
Ada khilaf nama sini Syekh Muhammad Jamalul Lail. Beliau kalau membaca Al-Quran di siang hari karena mau baca Quran. Beliau khusus membaca Al-Quran itu di dalam bulan puasa, khususnya di waktu malam. Dan beliau ini menjadikan Al-Quran sebagai wiridan beliau. Ada di antara pecinta beliau, murid beliau bertakun, wahai imam, wahai guru, wahai sayyid. Beliau salah satu daripada zuriat Nabi, daripada bangsa Jamalul Lail. Kenapa pian? Kalau malam baca Al-Quran, bilang hampir kada guring baca Al-Quran aja. Tapi kalau siang Ramadan, kenapa pian kada baca Al-Quran? Apa jadi sidin? Ini untukku, khusus untuk aku. Kalau aku baca Al-Quran di siang hari, maka batallah puasaku. Bingung orang, baca Al-Quran siang hari batal. Kira-kira viral, bisa tumbur sama kita diwayah kita begini. Ada statement dari seorang ulama mengatakan, kalau aku baca Al-Quran di siang hari, maka batallah puasaku. Ternyata supaya jangan gagal paham nih, kan itu salah satu perkataan yang menimbulkan kontroversi lah. Lalu ada nomor takun, kenapa? Kayak itu. Kalau pian baca Al-Quran di siang hari, maka batal puasa pian. Bagaimana kalau batal di sini? Kalau setiap aku baca Al-Quran, itu keluar dari mulutku ini ada satu rasa seperti rasa madu. Keluar ada aroma ataupun rasa di mulut beliau ini seperti rasa madu. Artinya kalau aku baca Quran di siang hari, maka keluar madu. Batal aku puasa. Nah ini khusus bagi sini. Artinya yang dapat kita ambil di sini apa? Ada sesuatu daripada perkataan para awliya Allah yang terkadang menyalahi syariat. Jangan dulu kita salahkan. Tabayun langsung kepada beliau. Apa maksudnya? Kenapa beliau demikian? Karena saking ta'alluqnya, hubungan yang luar biasa beliau dengan Al-Quran. Maka banyak orang-orang yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran ini. Ada, kalau kita mungkin baca Al-Quran satu juz mungkin berapa? Setengah jam ya? Setengah jam, atau nang lambat mana sejam, nang pogo-pogo mana tuh kira sejam, sejus tuh tuntung aja kira sejus. Tapi ada di antara wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan keberkahan membaca Al-Quran. Allah berikan beliau karamah berupa karamah tayyul awqat. Apa itu tayyul awqat? Tayyul awqat adalah waktu yang panjang bagi orang umum biasanya itu bisa nikah. Bagi orang yang diberikan khususiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, kalau kita umpama baca Al-Quran setengah jam satu juz, setengah jam, berarti sejam 2 juz. Berarti berapa? 15 jam baru khatam. Ini secara hitungan matematikanya. Tapi ada di antara wali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan karamah. Karena apa? Karena hubungan yang luar biasa dengan Al-Quran. Beliau membaca Al-Quran, salah satunya yang pernah dialami karamah ini oleh Sayyidi Al-Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Tadi kita membaca ratib ataupun zikir tauhid yang disusun oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. La ilaha illallah 3, Muhammadur Rasulullah 3 kali, La ilaha illallah 5 kali, Allahu Allah 6 kali, berarti 25 kali. 6 kali Allahu Allah, kemudian Allahu la ilaha illallah. Itu wirid zikir tauhid yang disusun oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, guru oleh Imam Al-Haddad. Ini guru-guru kita berikan ijazah ini zikir. Sekurang-kurangnya kita membaca itu ba'da subuh dan kemudian ba'da asar atau ba'da maghrib, pagi sore. Arti kita punya, kalau mengamalkan itu berarti kita punya tarekah.
Karena orang yang hendak wasil kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kada boleh kada harus punya tarekat, punya jalan. Nah, ini jalan tarekat yang disusun oleh Habib Umar bin Abdul Atas. Ada di situ salah satu keturunan beliau yang bernama Sayyidi Al-Imam Habib Ali bin Hasan Al-Attas, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau ini satu repeng dengan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang Maulid Sittun Duror. Bahkan di masa itu ada tiga serangkai di kota Tahrim. Lalu kita terkenal di zaman Datuk Kelampaian 4 serangkai yang belajar di Mekah, ngaji dengan ulama-ulama di Mekah. Salah satunya belajar kepada Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Sultan Al-Madani. Di antaranya 4 serangkai tersebut dari Kalimantan, yaitu diwakili oleh Datuk Kelampaian. Kemudian dari Sulawesi diwakili oleh Habib Syekh Abdul Wahab Bugis yang kelak akhirnya menjadi mantu Datuk Kelampaian. Diwakili dari Sumatera itu adalah Syekh Abdul Somad Palembang. Kemudian diwakili lagi oleh Betawi ataupun apa bahasa kita tuh Banten lah, Batavia atau daerah Jakarta itu Syekh Abdul Rahman Al-Misri Al-Bantani. Jadi terkenal masyarakat. Di zaman Habib Ali Zainul Maulid ada 3 ulama besar yang mana umurnya kurang lebih mengaji dengan satu guru yang sama. Kemudian murid-muridnya pun mengaji dengan muridnya sama. Nah, kalau orang dulu, kalau orang dulu itu ngaji guru ke sini kada bapak. Kada ini kata kadang-kadang nang guru ke sini, gurunya aja nang jujur. Berguru ke lain bisa disalahkan gurunya. Akhirnya antara murid-murid inilah nang terkadang ulah hubungan antara guru si bulan akibat murid ini kadang-kadang langgar. Karena ini merasa apanya kita berharap. Ada orang guru kan belajar di sini kan belajar di situ. Disuruhkan oleh guru ini belajar ke sana. Kemudian setelah ini guru situ ikut belajar ke sana. Karena masalah guru, silahkan kalau kita bisa berguru sampai 100 sampai 1000 silahkan. Yang tidak boleh guru banyak itu adalah Syekh Murabi Musik, cukup 1. Kalau Syekh Ta'lim silahkan banyak. Tapi kalau mursyid atau murabi, yang murabi ini adalah sebagai guru ruhaniahnya, dokter spesialis ruhaniah atau batinnya, ini cukup 1. Tidak boleh banyak. Tidak boleh lebih dari 1. Apalagi di dalam waktu yang sama. Kita kembali bercerita kepada 3 ini. Yang 3 ini Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Yang ketiga Habib Abdul Rahman bin Muhammad Al-Masyhur. Beliau ini terkenal dengan ahli fikihnya, mufti beliau itu di zaman itu. Nah, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas punya murid yaitu Habib Ali bin Husain Al-Attas. Yang beliau mengarang kitab Tajul Aras. Yang beliau ini di daerah Jakarta sana. Di Bungur, daerah Bungur, ahli Bungur terkenal. Beliau ini di zaman itu terkenal di masa itu di Jakarta ada 3 ulama besar. Di antaranya Habib Ali bin Husain Al-Attas, kemudian Habib Ali bin Abdul Rahman Kuitang Al-Habsyi, dan di antaranya lagi Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan. Nah, 3-tiganya ini termasuk orang yang berjasa di dalam kemerdekaan Indonesia. Habib Ali bin Abdul Rahman Kuitang dan juga Habib Salim bin Ahmad bin Jindan ini dikatakan termasuk salah satu guru spiritual daripada presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Kemudian Habib Ali bin Husain Al-Attas ini punya murid yaitu Habib Abu Bakar bin Hasan Al-Attas. Kami mengambil ijazah zikir ini dari beliau. Beliau dulu di Martapura, sekarang ini di Depok sana, di daerah Depok. Beliau beberapa kali hadir di majelis beliau di Depok. 10.000 orang yang hadir. Kembali kepada Habib Muhammad bin Hasan Al-Attas. Beliau waktu muda ngaji di Mekah. Beliau dari Tarim, dari Kureto. Kemudian belajar ke Mekah kepada Syekh Ahmad bin Zain Dahlan. Syekh Ahmad bin Zain Dahlan, mufti Syafi'i di kota Mekah. Mufti salah seorang ulama yang berfatwa di dalam
Madzhab Syafi'i, beliau salah satu pengajar di Masjidil Haram. Bahkan beliau diberi gelar dengan Syekhul Ulama di zamannya, guru para ulama di zamannya. Ulama-ulama di zaman itu walaupun sudah tua, beliau masih muda, menyempatkan diri untuk belajar, ngambil setetes ilmu daripada Sayyidi Ahmad bin Zaini Dahlan. Di antara murid beliau Kiai Khalil Bangkalan, Syekh Nawawi Banten. Kemudian di antara murid beliau, murid daripada Mbah Khalil Bangkalan, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, itu murid daripada Sayyidi Ahmad bin Zaini Dahlan. Waktu beliau belajar kepada Sayyidi Ahmad bin Zaini Dahlan, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kurang lebih 5 tahun di Mekah. Kemudian beliau waktu malam beliau tawaf di Baitullah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawafnya beliau ini, orang-orang dulu tawaf di Baitullah, khususnya para orang yang mukim di Mekah, itu mereka punya amalan tawaf itu 41 kali tawaf. 41 kali apa? Artinya orang itu dibilang satu tawaf 7 keliling. 7 keliling berarti sekali tawaf. Ambil lagi tawaf kan masalah. Tawaf lagi 7 keliling berarti 2 kali 41 kali 7 kali keliling. Mun kita ini mau keliling mah bisa kayak apa sampai 41 tawaf gitu. Sayyidi Ahmad bin Zaini Dahlan waktu di malam hari beliau ini punya kebiasaan setiap malam ba'da dia mulai beliau ini mulai tahajud di Mekah. Kemudian setelah itu tawaf sampai waktu subuh. Ada murid teman beliau, kawan Sidin ini yang kemana-mana berkawan dengan Sidin. Jadi waktu awal tawaf beliau ini membaca Al-Quran mulai dari Al-Fatihah, Surah Al-Baqarah, Ali Imran, tawaf 7 keliling sekali tawaf. Ternyata 7 keliling sekali tawaf tadi sudah khatam Al-Quran. Bayangkan. Kira-kira mentawaf nang dulu itu para kawan Mekah, para kawan Baitullah ya Allah. Paling-paling kan pada sampai sejam ya. Menemparat gitu ya Allah. Dan kawan Sidin ini mendengar dan sama-sama membaca dan mengiringi Sidin. Alhamdulillahirabbil alamin wa radin amin sampai. Kemudian Alif Lam Mim surah Al-Baqarah mendengar surah ini sampai terakhir tawaf membaca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Ternyata dilihat waktunya tawaf sekali tawaf dianggap sejam. Nah, kayak apa kalau kita hitung gitu? Ada mungkin kalau dihitung dengan matematika dunia kan mungkin. Kalau kada orang ini diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi seperti sekelas Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau qiyamul lail, salat qiyamul lail 500 rakaat dengan 2 kali khatam Quran. Kamu lagi yang hitung kita 500 kali 500 rakaat dengan khatam Quran. Belum lagi Imam Ali Zainal Abidin, salah satu cucu Nabi Muhammad SAW, qiyamul lail ini berapa? 1000 rakaat setiap malam. 1000 rakaat kita kayak menghitung. Nah, ini orang yang Allah berikan kekuatan fisik, zahirnya, rohaniahnya dan jismaninya. Nah, ini sesuatu yang Allah berikan karamah kepada orang yang seperti Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, orang yang ta'alluq dengan Al-Quran. Ini kita biasa aja, kita biasa lah, itu biasa. Kawan dulu ada di antara kawan yang ini setiap Ramadan itu wirid ya. Setiap Ramadan 1 hari itu harus 1 khatam Al-Quran. Riyadhahnya luar biasa. Tapi hitungnya kayak apa aja? Hitungnya tuh setelah tarawih duduk baca Al-Quran. Paling-paling kena qiyamul lail mungkin sampai jam 3 duduk tuh. Nah, duduknya itu riyadhahnya luar biasa. Kemudian setelah itu ba'da subuh dia baca dulu. Jadi mulai tarawih sampai menjelang sahur qiyamul lail jam 3 selesai. Kemudian setelah itu tidurin ke subuh sampai
zuhur. Ba'da zuhur baca lagi. Belum bertakun kayak baikkan sholat sekali itu panggilnya amaliannya. Jadi ba'dal asar, setelah asar, sholat asar itu pun dilanjut kalau ada habis. Setiap hari khatam Al-Quran. Tapi bang waktunya berapa? Nah ini orang yang diberikan keberkahan ta'alluqnya dengan Al-Quran. Kadang mustahil. Dulu kami pernah mengamalkan di satu majelis sebelum kami wiritan Al-Quran itu ba'dal maghrib, setelah ba'diyah maghrib wirid seperti biasa, kemudian sholat 3 rakaat ba'diyah, kemudian sholat awwabin, kemudian sholat hajat. Jadi amaliyah membaca Yasin, Waqiah, Tabarak, selesai isya. Nah ini kenapa beliau Sayyid Ahmad bin Hasan Athas diberikan itu? Karena istiqomahnya baca Al-Quran. Kami membuktikan. Artinya dirubah Yasin, Waqiah, Tabarak, sholatnya seperti biasa. Setelah habis baca itu setelah habis sholat 6 rakaat ba'diyah, awabin, sholat hajat, kemudian membaca 1 juz Al-Quran. Yang pertama ini terakhirnya apa? Baca 1 juz Al-Quran bisa masih sempat membaca Yasin, Waqiah, Tabarak. Nah ini keberkahan waktu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kadang langsung itu sedang diberikan karamah. Nah membaca khatam Quran sejam itu gak ada langsung, tapi dengan istiqomahnya membaca Al-Quran, maka orang ini diberikan karamah atau maunah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Nah itu pun kadang-kadang karena mahir kita membuka HP sejam 2 jam gak ada apa-apa. Tapi kalau sudah baca Al-Quran ngantuk kamu sudah. Artinya kita gunakan siasati di HP ini ada file Al-Quran. Karena HP kita diketujuh sudah HP, hendak ya file Al-Quran sambil dibaca Al-Quran sedikit-sedikit barang makro atau selambar 2 lambar. Karena kita hobi di HP sudah zamannya. Kalau kita megang mushaf kadang-kadang ada terpegang. Jadi kayak apa? Pertanyaan ada semalam bertakun di salah satu kuliah subuh juga di Banjar ini, guru apa bedanya? Apakah sama pahala orang yang membaca Al-Quran lewat HP, lewat mushaf? Lewat HP, file Quran dan memegang mushaf. Baca Al-Qurannya apakah sama pahalanya? Jawabannya ada sama. Karena yang kita pegang ini HP. Megang HP baca Al-Quran walaupun kadang wudhu gitu Bapak. Nah kalau orang membaca mushaf, muka mushaf, pastinya yang pertama berwudhu, berarti dalam keadaan suci. Yang kedua, tangannya memegang tekan mushaf, berarti tangannya termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian matanya melihat lembaran-lembaran Al-Quran, berarti matanya dibawa untuk melihat akan kalam Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya banyak benar bedanya kalau orang baca Al-Quran lewat mushaf dan lewat HP. Ada juga pertanyaan, mungkin di benar ibu-ibu, kayak apa bolehlah kita membawa HP sedangkan kita ke toilet, sedangkan di HP ini tadi ada file Quran, bolehlah? Boleh. Selama jangan dibuka filenya di waktu dia buka file Quran dalam sini dibuka. Nah, ini sama membuka Al-Quran. Itu tidak boleh. Jadi beda. Jadi mushaf itu lebih afdal dengan kita memegang mushaf. Maka Sayyid Agil Munawar mantan Menteri Agama itulah itu Sayyid Agil Munawar, beliau termasuk orang yang ahli Al-Quran. Termasuk orang yang ahli Al-Quran. Beliau bicarakan tentang fadilah orang yang memegang mushaf dengan cara yang benar, kemudian matanya melihat mushaf dengan perasaan cinta, matanya untuk kepada Al-Quran, telinganya mendengarkan, kita membaca waktu lagi telinganya mendengar, ini sebagai obat, kata beliau. Obat-obat tangan kita insya Allah selama memegang Al-Quran ini akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan dilancarkan akan peredaran darahnya. Kemudian matanya akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala penyakit zahir dan batin. Telinganya pun akan diberikan kesehatan zahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjut hadis yang kedua, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala wa hafidhul lisan.
Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang menjaga akan lisannya, menjaga akan omongannya, menjaga akan mulutnya daripada sesuatu yang menyakiti orang, daripada sesuatu yang haram, daripada sesuatu yang makruh dan lain-lainnya. Khususnya di dalam bulan Ramadan, kita jaga lisan kita daripada menggibah, ngerumpi, terjaga lisan kita daripada berdusta, terjaga lisan kita daripada sumpah palsu, terjaga lisan kita dari fitnah, adu domba dan lain-lainnya. Karena kalau lisan tidak dijaga, maka puasa kita pahalanya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya sah, tapi puasanya sah, tapi pahalanya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah puasa kebanyakan orang. Puasa awam. Puasa awam itu asal kada makan, kada minum siang hari, kada berhubungan badan dengan suami istri siang hari, ya sudah. Untung nih kada dijaga, peracau tahun kaya ada bulan Ramadan, dusta, merumpi, kemudian menyambat orang, memfitnah orang, menyakiti orang. Nah, ini salah satu yang membatalkan akan pahala puasa, batal pahala puasanya karena gara-gara lisannya tidak dijaga. Kemudian yang ketiga, orang yang dihidupkan oleh Al-Quran adalah wa mut'imul ji'an, orang yang memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan, orang yang memberi makan kepada saudaranya yang kelaparan, khususnya orang yang berpuasa. Ini lebih lagi, artinya orang yang berpuasa, siapapun orang yang membukakan orang berpuasa, maka banyak Allah berikan pahalanya kepada orang yang membukakan tersebut, dan pahala orang yang membuka ini kada dikurangi. Ya ada jalan untuk boleh buat buka di situ aja, pahala ku tidak berkurang kada. Karena arti pahala itu pahala untuk urusan akhirat, pahala ini kada dibagi-bagi. Ya ada orang berpendapat yang ada juga di satu masjid biasanya membukakan puasa. Nah orang kada ngerti. Aku aja kada hendak aku buka kawan, aku seorang wadah aja membukakan orang ini kada hendak 2-3 ekor. Kayaknya terbagi pahalanya. Aku hendak maruahi kain ini kok. Kamu di tempat kain ini ikam juga itu terbagi pahala. Nah ini kada ngerti karena kalau pahala urusan pahala ibadah itu kada dibagi-bagi. Lain duit kalau kita. Nah, umpama duit ini 1 juta dibagi orang banyak, makin banyak orangnya makin sedikit. Yalah, makin sedikit. Nah, asal 100.000 orang aja hadir. 100 ekor 10.000 seorang aja. Tapi kalau pahala ibadah, kita berzikir, kita hadiahkan pahalanya, itu layak terjazak, tidak dibagi-bagi. Kalau dapat pahala ini, kita mengerjakan ini, dapat dari Allah Subhanahu wa taala 100 pahala, kita hadiahkan pahala kepada bulan, itu tidak dibagi-bagi. Ada di antara orang yang kadang-kadang pahamannya di mana, wallahu a'lam. Mari dulu ada acara di daerah Binuang sana, ada pertanyaan sebelum Ramadan, ada acara di sana, ada pertanyaan, guru dapat pian di kampung kami ini guru ada orang berarwah itu menang berarwah seikung, misalnya Saiful Bait berarwah naik sikung aja, jangan ditambah-tambahin lain, kemudian ditambahin yang lain, jangan terbagi pahalanya, termasuk membaca doa ini khianat katanya. Maka bahagia lawan siapa? Lawan yang Saiful Bait kuitannya atau ininya, kenapa dibuat-buat yang lain? Julun menurut kata itu pendapat, jadi membaca doa wah ya Allah ma'afsir qauma qara'na khususan ila ruhi fulan bin fulan. Kan usah membaca ila hadratin Nabi, ila sahabah, wa ali baiti sayyidina Abu Bakar, Umar, tabi'in wa tabi'in. Kan usah buat Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Sultan Al-Badani, Datuk Malakbayan, Ibu Rusa Kumpul dan lain-lainnya harus dibuat. Kalau memang dipaham dibagi, nah ini kadang-kadang kira ya tadi pemahamannya itu dibagi-bagi pahala. Padahal kenapa kita berhadiah kepada orang-orang yang seperti para nabi, para rasul, kemudian para wali-wali Allah, sebelum kita menghadiahi kepada khususan yang orang yang dimaksud oleh Sayyidul Bait, ini kita mengharapkan kalau kita berdoa mungkin apa doa kita minta lawan Allah dan kita dijauh dari Allah dan banyak hijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita Tuhan nak minta lawan aku jangan dibatung nikah. Nah, kenapa lalu kita buat ilahi
Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa qarabatihi wa arba'atil a'immatil mustahidin wa muqallidin biddin wal auliya wa syuhada wa sholihin, khususnya ini bulan-bulan sebelum hadiah mengharapkan mudah-mudahan dengan berkat ini kita tersebut ini, mudah-mudahan kita hadiah ini sampai pahalanya kepada mereka. Kalau kita nang diri kita nang banyak minta lawan Tuhan, nang jalan jauh ini, nah itu yang kita harapkan. Jadi orang yang mut'imul-ji'an, orang yang beri makan kepada orang yang kelaparan, khususnya orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang keempat, orang yang dirindukan oleh surga, was-shaimuna fi Ramadan, orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan. Nah ini orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, subhanallah, ini sudah kita masuk daripada 10 yang terakhir, insyaallah malam akan datang lah 21 malam esok lah, malam 19 lah, belum lagi, belum sampai ke 10 yang terakhir. Nah ini orang yang puasa bulan Ramadan. Maka terkadang ada titik-titik waktu-waktu yang mana di dalam bulan Ramadan itu yang Allah membuka hijabnya. Tapi terkadang kita banyak lalai. Ada waktu-waktu di dalam bulan Ramadan yang mana Allah Subhanahu wa taala hampir bahkan membuka rahmatnya, membuka maghfirahnya, membuka pintu doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di waktu berbuka puasa. Allah di situ membukakan pintu maghfirah, pintu doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita lupa karena kehimungan membuka, melihat bingka tidak nyaman benar, hati ingat lagi berdoa. Padahal di waktu itu waktu berdoa, waktu yang luar biasa. Karena Nabi Musa alaihissalam pernah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naja Musa rabbahu. Nabi Musa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, adakah orang yang lebih engkau muliakan daripada aku? Adakah orang yang lebih hebat dari ulumni Nabi Musa? Haisu akramtani, haisu yang mana engkau berikan kemuliaan kepadaku dengan langsung aku bisa mendengar kalammu. Ulumni ya Allah langsung kau berpander, dalam bahasa kita bermukalama, berdialog dengan engkau. Adakah yang lebih hebat dari ulumni Nabi Musa? Lalu ujar Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, ada kaumun ukhrijuhum akhir zaman, yang aku keluarkan kaum tersebut di akhir zaman. Mereka adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza shamat, apabila mereka puasa, wa biyaddat wujuhuhum, pucat muka mereka, wa qabidat waja'at qabituhum, dan lapar perut mereka, haus dan lapar. Maka tatkala aku berdialog dengan engkau, kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa, fa baini wa bainaka sab'una alf hijab. Tatkala engkau berpanderan dengan aku, bermukalama dengan aku, antara aku lawan engkau itu ada 70.000 hijab. Masih ada hijab, dinding-dinding. Masih berpanderan deh Nabi Musa, masih hijab lawan Allah itu 70.000 hijab masih. Fa idza shamat ummatu Muhammad, apabila umat Muhammad berpuasa, maka menjelang mereka itu berbuka puasa, falaisa baini wa bainahu hijab, tidak ada antaraku dan antara umat Muhammad itu hijab, tidak ada dinding. Artinya apa? Tatkala kita berbuka puasa, ini karena ada hijab antara Allah, maka Allah langsung membukakan pintu doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita lalai di sini. Fatuba ya Musa, tuba, beruntunglah, tuba, beruntunglah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka berpuasa di siang Ramadan, memuliakan Ramadan dengan berpuasa. Fala ujazihim, tidak ada yang membalas mereka tersebut kecuali aku. As-saumuli
ana ajzi maka puasa itu adalah untukku, maka akulah yang membalas akan umat Muhammad yang berpuasa. Fala ujazihim, maka tidak aku balas orang itu illa biligai, kecuali orang itu nanti bisa bertemu langsung dengan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ini luar biasa. Di waktu kita berbuka banyak orang lalai. Ada menggunakan waktu doa yang dimana di waktu itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, waktu makan sahur. Waktu di makan sahur itu ada satu doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa sunnah kita makan sahur, doanya adalah Allahumma barakati asraqi sahuri a'inni ghadan anil ju' wal atash. Allah, dengan berkat makan sahur, bantulah saya, bantulah mulut ya Allah daripada menahan lapar dan menahan haus. Maka anak-anak kita yang masih halus supaya diberikan kekuatan bisa berpuasa, guru kita tuh mengajarkan, artinya tiupakan, bacakan di baju surah Inna a'tainakal kautsar 7 kali. Inna a'tainakal kautsar 7 kali tiupakan di baju. Insyaallah Pak, orang ini bisa tahan puasa. Kada terasa uyuhnya, kada terasa hausnya, kada terasa laparnya apabila kita bacakan itu. Kemudian untuk kita pribadi lagi dibacakan surah Ila fi Quraisyin ila fihim ahlat asyita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Nah, maka dari itu momen-momen Ramadan kita gunakan untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti akan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalam bulan Ramadan ini adalah yang terkenal di 10 terakhir adalah Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 tahun. Khairun min alfi syahr. Lebih dapat dari 1000 bulan, 1000 tahun. Lebih baik daripada 1000 bulan orang yang mendapatkan fadail beribadah di malam Lailatul Qadar. Apakah yang dapat 1000 bulan beribadah di dalam Lailatul Qadar itu orang yang melihat Lailatul Qadarnya saja kan? Atau kita yang kadang dapat juga setiap orang yang berbetulan dia beribadah kepada Allah pada malam Lailatul Qadar, maka dia akan mendapatkan beribadah seperti 1000 bulan. Karena mengharapkan kita melihat itu ada. Jadi apa namanya? Nang melihat nang itu mudah-mudahan kawak itu. Tapi hati-hati juga ini. Jangan kita mudah percaya dulu. Dilihat dulu orangnya. Pernah itu tahun berapa lah, mungkin 10 tahun lebih di daerah Wadah Kampung Ulum situ di Paumaan. Ada kananakan kisahnya viral, makanya nang ini lah sudah nang rame nang WA lawan buat Twitter itu bisa rame mana? Karena belum masih nang HP nang 10-15 tahun terlewat itu. Jadi kananakan ini misalnya lihat ada orang tamu pada sekitar limbah habis Ramadan curang sana dari Lailatul Qadar kananakan ditamuinya. Rame itu Pak, pokoknya parkir cair uang parkir nang bisi kapal atau kelotok jangan kadang-kadang ada parkir di sini kelotok nang tukang kelotok ini tadi cair Pak bagi nang 1 juta sehari melihat nah pergi kurang jadi kananakan kebetulan nang rumahnya abahnya ini di belakang oleh lampau perumahan abah dulu nah lampau oleh parah. Jadi jangan keluarga nih, karena kesanak aja, karena pegerak belum bisanya. Nah, ini Lailatul Qadar ya, Lailatul Qadar kan. Siapa yang dapat kenanakan? Nang memadahkan siapa? Nang memadahkan Lailatul Qadar tadi turun di siapa? Abahnya aja. Nah, itu dia pertama sudah. Limbah itu pulang, hadang dulu. Kalau kita belajar hadis itu, kalau belajar hadis, nang hadis itu sahihkah, hasankah, dhaiffkah, maudhu'kah, tergantung si perawinya. Artinya nang meriwayatkan nang mengisahkan dia ya Pak. Kadang dulu orang abah jadi kayak apa dulu orangnya amanahkah, pandernya kayak apa, bobitkah, orang ini adilkah. Nah,
tong ya abahnya ini gawian dina angkatan baik pak, nah bagawian sendiri ketujuh besar ayam pak ya, waduh ketujuh besar ayam dia percaya tujuh besar ayam, kemudian dari tukang togel lah, nah ketujuh besar itu rumah jurun percaya lah biar seandainya bujur juga toh jangan bisa hadis tuh bisa kada sahih lagi, bisa hasan bisa baik hadisnya. Kada menyenyak mudah orang kada mudah-mudah orang nanti turun Lailatul Qadar. Orang yang diberikan kemuliaan turun Lailatul Qadar itu kadang-kadang tujuannya untuk akhirat. Untuk akhirat. Nah, ada satu kisah di antara keluarga lah, bukan kita di sana dulu, keluarga bini ulun termasuk pada tuan kan, pada tuan lah. Jadi termasuk anak ulun ini yang ketujuh keturunan daripada anak ulun nih. Ini anak ulun nih. Jadi bini ulun yang ke-6, anak ulun ke-7. Jadi sidin itu bahari, tapi orangnya luar biasa. Orangnya ada tahu kayak orang. Malam ini kita sini turun, kita sembahyang tahajud, baca Al-Quran. Orang bahari baca Al-Quran pakai obor, ya orang sudah malam-malam. Jadi waktu itu sidin ada turun, kisahnya toh jam berapa turun ke sungai Tamudu. Malam. Jadi sidin itu membawa apa nih kita boleh surban gitu. Jadi sorban ini diandak di di pohon salim gitu. Turun sini katanya waktu itu mah itu kada gitu kan. Turun bas wudu sekali kenapa? Sorban nih di atas. Nah di sini maka orang anak sorban di parak badan. Berarti Lailatul Qadar di sini malam nih. Lailatul Qadar. Lalu sini minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta tuh apa? Minta mudah-mudahan artinya anak cucu 7 turunan, ini bisa 7 turunan lah. Anak cucuku mengaji tamat seberataan nang pinawamal tamat. Nang anak cucu sidin tadi tuh nang pinawamal lakon ya tamat dia khatam membaca Al-Qur'an. Nah ini doa orang dulu. Jangan yang sugi disugi, jangan yang alim bisa alim, jangan jadi wali cuman mintanya mudahan anak cucu khatam belajar Al-Qur'an. Nah ini orang dulu. Ini ya Allah, Lailatul Qadar juga di Banjar aja bilangnya orang di Kalimantan aja. Artinya jangan dulu lihat dulu kayak apa orangnya. Orang dulu itu ada tuh kelampaian lah, kan berkisah dikisahkan buat orang. Paling keluarga sidin gitu tadi datang tahun ini keluarga sidinnya anak cucu aku malam Lailatul Qadar aku minta. Nah hatinya akan membuktikannya. Pas sampai yang ke-7 itu khatam baca Al-Quran. Biar nang kayak apa aja nakalnya baca Al-Quran tamat ke juga belajar ada wahid lihat dulu orang tidak nang kayak apa tuh Lailatul Qadar orangnya nih jangan balik sifatnya kemudian akhlaknya kemudian ibadahnya hanya kita mempercayai tentang masalah Lailatul Qadar. Nah, mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang Allah sampaikan ada berkahnya, ada manfaatnya lalu kita pada taat dan mudah-mudahan kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir di dalam majelis taklim khususnya majelis taklim bulan Ramadan dan mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita dengan segala kekurangannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan di akhir hayat kita berada dalam keadaan husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah li khamsatun uqti biha harral wa ma'il khatimah al-mustafa wal murtada wa bunahuma wa fatimah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi wa sahbihi wasallam بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.